Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Syaroni dengan NIM 4202530008, kelas PSMB 2020 akan melanjutkan laporan praktikum statistik yang kedua mengenai pengukuran tendensi, sentral, disperse, dan penyebaran. Pengukuran tendensi sentral adalah setiap pengukuran aritmatika yang ditujukan untuk menggambarkan suatu nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Syaroni, NIM 4202530008, kelas PSMB 2020 akan melanjutkan laporan praktikum statistik saya yang kedua mengenai pengukuran tendensi sentral, disperse, dan penyebaran. Dengan dosen pembimbing Bapak Sudianto Manulang, SSI MSC, dan asisten lab yang pertama ada Kak Novan Setiadi Tindaon dengan NIM 4183230015, dan asisten lab yang kedua Kak Ratna Arditasari dengan NIM 4193530005. Yang pertama, pengukuran tendensi sentral merupakan setiap pengukuran aritmatika yang ditunjukkan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data atau himpunan pengamatan. Tujuan tendensi sentral adalah untuk menemukan skor single yang paling khusus atau paling representatif dalam kelompok. Terdapat 3 ukuran tendensi sentral yang sering digunakan, yaitu mean, median, dan modus. Mean digunakan untuk mencari rata-rata, median digunakan untuk mencari titik tengah, dan modus digunakan untuk mencari nilai yang paling sering muncul. Yang kedua ada ukuran penyebaran dispersi. Adalah ukuran yang menunjukkan besarnya penyimpangan data dari nilai pusat atau ukuran yang menunjukkan tingkat penyebaran atau keragaman data. Bila ukuran penyebaran kecil, maka tingkat keragaman data rendah atau data banyak berada di sekitar nilai pusat. Sedangkan bila ukuran penyebaran besar, maka tingkat keragaman data tinggi atau data cenderung menyebar dari nilai pusat. Macam-macam ukuran penyebaran, yaitu dispersi absolut, mengetahui tingkat variansi pada suatu data, yaitu jangkauan atau range, simpangan rata-rata, simpangan mutlak, simpangan kuadrat, dan simpangan baku. Simpangan kuadrat atau variansi. Simpangan mutlak adalah jumlah nilai mutlak setiap data terhadap rataan yang dibagi dengan banyaknya data. Yang terakhir ada simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku merupakan akar dari variansi, sering disebut juga dengan standar deviasi. Langsung saja kita menuju ke prakteknya. Di prakteknya kita memerlukan file dari praktikum yang pertama. Dengan klik file, kemudian open, kemudian pilih data. Maka kita pilih di sini, saya menyimpan dengan nama laprak ke-1. Langsung kita klik open. Maka akan muncul data seperti ini. Setelah menemukan data, langsung saja kita klik analis, deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Di sini kita memiliki nama responden, umur, tinggi badan, berat badan, dan jenis kelamin. Di sini kita memilih umur, lalu kita pindah ke variabel. Kemudian kita pilih tinggi badan, kita pindah ke variabel. Kemudian kita pilih berat badan, kemudian kita pindah ke variabel. Lalu klik statistik, maka akan terdapat pilihan apa yang akan kita lakukan dengan data tersebut. Di sini saya ingin mencari mean, median, modus, sum rates, standar deviasi, variansi, range, nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai maksimum mean. Lalu kita klik continue. Klik OK.
maka di hasil outputnya akan keluar data yang kita buat tadi, seperti yang terlihat pada gambar. Kita besarkan ya. Di sini statistiknya terlihat, mean dari umur 19,6364, mean dari tinggi badan 164,6364, dan mean dari berat badan 63,4545. Standard error of mean-nya 0,24393, tinggi badannya dapat dilihat seperti di layar ya. Pada median umurnya 9, median dari umur itu 19, median dari tinggi badan ada 163, dan median dari berat badan ada 63. Median itu tadi nilai tengah, titik tengah. Yang selanjutnya ada modus atau mode. Nah, modus dari umurnya ada 19, modus dari tinggi badan ada 163, dan modus dari berat badannya 55. Standar deviasi dari umur 0,80, standar deviasi dari tinggi badan 5,95, 5,9543, 7, dan berat badan 6,2508. Dan seterusnya seperti pada layar. Juga terdapat variansi, range, nilai minimum, nilai maksimum, dan sum range. Umurnya seperti ini ya. Yang tinggi badan, berat badan. Nah, segitu saja hasil presentasi saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.